Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baru ngerekam, Cok. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan prestasi secara online ini. Salawat berikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang berjudul adab. Baiklah, yang akan presentasi pertama yaitu Hanif. Kepada Hanif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi kelompok 1 ini tentang adab. Sebagaimana kita ketahui sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW, seorang tauladan kita, maka kita sebagai umatnya selayaknya mencontoh adab dan aktivitas dari beliau. Berikut beberapa adab keseharian yang beliau lakukan, yakni pertama, adab makan dan minum. Bagi orang Islam, hal-hal yang mubah atau boleh seharusnya diupayakan bisa bernilai ibadah, seperti makan, tidur, olahraga, dan lain-lain. Oleh karena itu, Islam juga mengatur adab-adab makan dan minum sebagai berikut. Adab makan. Yang pertama ialah adab makan. A. Sebelum makan, kita hendaklah mencuci tangan terlebih dahulu. B. Membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah sesudah makan. C. Makan dengan tangan kanan. D. Mengambil makanan terdekat. E. Makan tidak berlebihan. F. Makan harus sambil duduk. G. Makan mulai dari pinggir, jangan di tengah. H. Menghabiskan makanan. I. Jangan mencela makanan. J. Mempersilahkan kepada yang lebih tua. K. Dilarang makan berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis dibunyikan bahwa la aqulu mutaqinan innama ana abadu aqulu kama yaqulu abadul wa ajlisu kama yajlisul abadu. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Hadis Al-Bukhari nomor 5359. Yang kedua ialah adab minum. Yang A. Memulai dengan membaca basmalah. B. Menggunakan tangan kanan. C. Meminum sesuai dengan aturan kesehatan. D. Minum sambil duduk. E. Jangan minum seperti unta. F. Jangan bernafas di dalam gelas ketika minum. G. Jangan mencela minuman. H. Menghabiskan minuman yang kita minum. Dari hadis berikut, anna Rasulullah SAW qala akhriju muslim idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syaraba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka makalah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan syaitan minum pula dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang B adalah adab tidur. A. Tidak tidur terlalu malam setelah isya kecuali dalam keadaan darurat seperti mengulang hafalan, murojaah ilmu, belajar, atau tamu, dan sebagainya. B. Hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Yang C. Tidak mendahulukan sama dengan yang B. D. Tidak dibenarkan terlungkup dengan posisi perut sebagai tumpuan baik ketika tidur malam ataupun tidur siang. E. Membaca ayat-ayat Al-Quran. F. Hendaknya mengakhiri berbagai doa tidur. G. Hendaknya mengibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran sebelum tidur di situ. I. Tidak mengakhirkan tidur malam selepas isya kecuali dalam keadaan darurat seperti murojaah ilmu, belajar, ada tamu, atau menemani keluarga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, al-isya'i wal hadithi ba'daha salati isya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu naumal qabla. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya.
Baiklah, hanya segitu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanif. Langsung saja materi selanjutnya akan disampaikan oleh Makmur. Kepada Makmur dipersilakan. Baiklah. Bagi layar. Udah nampak, Bung? Pak nampak? Lah. Dah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Hanif. Selanjutnya C, adab berpakaian. Pakaian adalah identitas manusia. Bagi seorang muslim, pakaian merupakan identitas keislamannya. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara secara spesifik terkait dengan masalah pakaian. Di antaranya Allah berfirman, Bani Adama qad anzalna alaikum libasa sawatikum wa farisa wabasu taqwa zalika khair zalika mina ayatillahi la'allahum yazakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surat Al-A'raf surat ke-26. Dalam ayat tersebut, pakaian menurut Allah bukan hanya sekedar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, sebagaimana kebutuhan lainnya. Namun, lebih dari itu, berpakaian bagi seorang muslim adalah termasuk bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pakaian yang paling baik adalah pakaian yang dapat mengidentitaskan ketakwaan seseorang. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pakaian adalah salah satu dari nikmat Allah, bahkan merupakan kesempurnaan nikmat darinya. Karena itu, manusia khususnya muslim wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan cara mengenakannya dengan memakainya dengan baik dan sempurna. Di antara adab-adab berpakaian yang akan disebutkan di sini adalah 1. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai sutra dan emas. 2. Dianjurkan memakai pakaian yang berwarna putih. 3. Tidak meniru pakaian yang menjadi identitas orang kafir. 4. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian perempuan atau sebaliknya. 5. Memulai dari yang kanan dalam berpakaian. 6. Bagi laki-laki tidak iksbal atau memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, lebih-lebih disertai dengan kesombongan. 7. Berdoa di saat berpakaian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Baiklah, terima kasih kepada Makmur. Langsung saja materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan nampak? Oke, nampak. Baiklah, langsung saja. Adab pergaulan. Pergaulan adalah fitrah bagi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Mereka saling membutuhkan dan saling tolong-menolong. Mereka bergaul, berteman, berorganisasi, bersekolah, bekerja.
itulah salah satu aktivitas yang membutuhkan pergaulan. Masa remaja sering disebut sebagai masa pubertas. Masa pubertas adalah masa kelenjar-kelenjar seksual seseorang mulai berfungsi dengan baik menuju ke kematangan. Ini mengakibatkan mulai adanya ketertarikan antara lawan jenis. Fase remaja adalah fase yang paling berat. Kenapa? Karena dalam fase ini menempatkan remaja pada sisi yang tidak menyenangkan. Mereka menganggap mereka sudah mampu menyelesaikan masalah, namun orang tua belum percaya sepenuhnya. Namun pergaulan remaja saat ini sangatlah mengkhawatirkan karena pergaulan saat ini sangatlah bebas tanpa adanya aturan. Seperti kita yang lihat terjadi di masa saat ini. Pertama, ngegeng, yaitu berkumpulnya seseorang dengan bentuk kelompok sendiri dengan kriteria tertentu. Beberapa contoh macam-macam geng yang ada adalah musik house, boyband, punk, dan lain sebagainya. Di mana kita tahu bahwa setiap geng memiliki sisi negatif, antara lain pergaulan menjadi semakin terbatas, membela teman sendiri walaupun teman tersebut salah, ikut hal yang negatif seperti tawuran, minum-minum keras, kurang peduli dengan lingkungan di luar geng. Juga ada beberapa hal positifnya, itu membuat lebih kreatif, menolong teman, dan saling curhat, menasihati teman yang salah. Meskipun juga ada sisi baik dari geng, namun kadang sisi negatif lebih mendominasi dan itu cukup merisaukan dan mengkhawatirkan. Yang kedua, seks bebas. Seks bebas pada zaman sekarang biasanya berawal dari pacaran pada remaja saat ini, dengan alasan bahwa masa pacaran adalah masa untuk saling mengenal. Namun pacaran saat ini telah disalahgunakan untuk melakukan hal yang tidak pantas. Di era globalisasi saat ini, hubungan pranikah bukanlah hal yang tabu atau menjadi hal yang wajar. Ini dikarenakan lemahnya nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi alat kontrol para remaja. Padahal di negara mayoritas Islam dan dalam Islam telah dijelaskan bagaimana ada pergaulan yang baik berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30, yaitu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada seorang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada kaum pria untuk menjaga pandangan mereka, memandang lawan jenis dengan wajar sehingga tidak menimbulkan nafsu syahwat. Bukan menyuruh untuk memejamkan mata ketika bertemu perempuan, tapi memelihara diri dari hal yang dapat merangsang nafsu syahwat terhadap perempuan yang dipandang itu. Baiklah, segini saja presentasi kami pada kali ini. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat.